Perkenalkan, nama saya Franciscus Aldian Agat, mahasiswa kelas C, jurusan Sosiologi semester 3, NIM 1903030098, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan hasil ujian tengah semester mata kuliah perubahan sosial budaya tentang fenomena perubahan sosial, khususnya kasus determinasi teknologi dalam mengkolonasi wajah asli manusia NTT. Determinisme teknologi dapat diartikan bahwa setiap kejadian atau tindakan yang dilakukan manusia itu akibat pengaruh dari perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi tersebut tidak jarang membuat manusia bertindak di luar kemauan sendiri. Pada awalnya, manusialah yang membuat teknologi, tetapi lambat laun teknologilah yang justru mempengaruhi setiap apa yang dilakukan manusia. Zaman dahulu, sebelum adanya handphone dan internet, manusia hidupnya biasa saja. Tapi sekarang, dengan ketergantungan pada dua perangkat itu, manusia jadi sangat tergantung. Pencetus teori determinisme teknologi ini adalah Marshall McLuhan pada tahun 1962 melalui tulisannya The Gutenberg Galaxy, The Making of Typographic Man. Dasar teori ini adalah perubahan yang terjadi pada berbagai macam cara berkomunikasi akan membentuk pula keberadaan manusia itu sendiri. Teknologi membentuk cara berpikir, berperilaku, dan bergerak dari satu abad teknologi ke abad teknologi selanjutnya di dalam kehidupan manusia. Contohnya, dari masyarakat yang belum mengenal huruf menjadi masyarakat yang canggih dengan peralatan cetak maupun elektronik. Inti determinisme teori yaitu penemuan atau perkembangan teknologi komunikasi merupakan faktor yang mengubah kebudayaan manusia, di mana menurut McLuhan, budaya kita dibentuk dari bagaimana cara kita berkomunikasi. Maka itu, determinisme teknologi menganggap pentingnya ide-ide manusia dalam menciptakan teknologi yang kemudian teknologi tersebut mempengaruhi kehidupan sosial manusia. Indeks pembangunan manusia merupakan indikator penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dapat dikatakan sejahtera jika suatu daerah memiliki angka indeks pembangunan manusia yang tinggi. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan 2 kabupaten yang berada pada gugusan Sunda Kecil di dalam Kepulauan Nusa Tenggara. Provinsi ini terdiri dari kurang lebih 550 pulau. 3 pulau utamanya adalah Pulau Flores, Pulau Sumba, dan Pulau Timur Barat. Nusa Tenggara Timur menempati bagian barat Pulau Timur. Provinsi ini juga terkenal dengan pariwisatanya yang memiliki panorama dan keindahan alamnya seperti Pulau Komodo, Danau Kelimutu, dan wisata bahari di Pulau Alor. Keindahan alam tersebut berbanding terbalik dengan indeks pembangunan manusia di Nusa Tenggara Timur, yang memiliki nilai indeks pembangunan manusia terendah ketiga di Indonesia. Hal ini dikarenakan kurangnya pendidikan di Nusa Tenggara Timur, di mana angkatan kerja di Nusa Tenggara Timur hanya memiliki strata pendidikan sekolah dasar dan tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Kesenjangan sosial di provinsi ini tergolong tinggi. Hal ini dikarenakan rasio provinsi NTT hanya 0,35 di bawah rasio nasional yaitu 0,41. Kesenjangan sosial pada provinsi ini merupakan tergolong tinggi. Selama kurang lebih 7 tahun terakhir, Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya menempati peringkat 31 dan 32 untuk indeks pembangunan manusia tingkat nasional.
Nusa Tenggara Timur selalu menjadi juru kunci dalam presentasi indeks pembangunan manusia secara nasional. Hal ini dikarenakan mutu dan kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Timur masih rendah. Ini terbukti dengan tingginya angka berhenti sekolah. Fasilitas dan sumber daya manusia di Nusa Tenggara Timur juga masih rendah. Daerah yang masih terpelosok dan fasilitas belajar mengajar yang kurang memadai membuat mutu pendidikan di Nusa Tenggara Timur semakin rendah. Pembangunan manusia memiliki cangkupan yang luas dan pelopor pendekatan pembangunan manusia dalam ilmu ekonomi. Konsep Human Capabilities Approach merupakan suatu pendekatan yang menekan pada kemampuan manusia yang berperan sentral dalam pembangunan. Secara umum, menurut IPM adalah salah satu instrumen untuk mengetahui pencapaian pembangunan manusia suatu negara dalam batasan tertentu, dan IPM juga mewakili tujuan pembangunan manusia. Hasil pembangunan ekonomi oleh pemerintah hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi saja, di mana jika pertumbuhan ekonomi di negara tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, bisa dikatakan pembangunan ekonomi negara tersebut telah mencapai kesuksesan pembangunan. Untuk memaksimalkan tingkat kesejahteraan yang baik, mulai dari tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan, agar memiliki daya beli yang baik guna memenuhi kebutuhan hidup dalam melakukan kegiatan konsumsi, dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, produktivitas. Penduduk harus meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi penuh dalam proses pembangunan dan penciptaan pendapatan juga nafkah. Sehingga pembangunan ekonomi merupakan bagian dari model pembangunan manusia. Pembangunan ekonomi sendiri merupakan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa dan negara yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan real per kapita yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua adalah pemerataan. Penduduk memiliki hak yang sama dalam mendapatkan akses sumber daya ekonomi dan sosial seperti pendidikan, kesehatan, juga pendapatan. Semua hambatan yang menghambat proses tersebut harus dihapus, sehingga penduduk dapat mengambil alih manfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan yang produktif dalam meningkatkan produktivitas daerahnya. Yang ketiga, keseimbangan. Adanya pembaharuan teknologi dan penggunaan sumber daya yang bijak untuk keseimbangan hidup di masa kini dan mendatang. Bijak dalam menggunakan sumber daya yang ada untuk mempersiapkan generasi-generasi di masa depan yang lebih baik dan mampu memiliki produktivitas yang proporsional sehingga menciptakan keseimbangan di masa sekarang dan masa depan. Yang keempat, pemberdayaan. Pemerintah memberikan wadah bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan yang bersifat produktif. Pemberdayaan dilakukan dengan melakukan pemantauan langsung ke lapangan, memberikan pendidikan dan akses pembelajaran untuk masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan mendapatkan kehidupan yang layak, juga mengambil keputusan yang tepat dalam pembangunan. Kemiskinan merupakan keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh sulitnya akses pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan. Pendidikan formal membentuk nilai bagi seseorang, terutama dalam menerima hal baru. Hal ini sejalan dengan angka melek huruf dan IPM. Jika angka melek huruf tinggi, maka IPM pun demikian, dan sebaliknya. Pendidikan sangat penting dalam peningkatan IPM suatu daerah. Daerah yang baik adalah daerah yang mampu memberikan pendidikan yang baik bagi penduduknya untuk menuju kesejahteraan.
Kemiskinan menjadi penyebab seorang tidak mampu memenuhi kebutuhannya dari segi sandang, pangan, papan, dan kesehatan. Hal ini dikarenakan daya beli dari penduduk miskin rendah, sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan fisik maupun non-fisik. Standar hidup menjadi rendah dan berpengaruh buruk terhadap pembangunan manusia, karena standar hidup merupakan komponen penting dari indeks pembangunan manusia. Pembangunan manusia memiliki konsep atas kemajuan manusia, di mana manusia mampu memenuhi kebutuhan hidup. Kemiskinan merupakan kondisi di mana manusia sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, berlawanan dengan pembangunan manusia. Sekian dan terima kasih.